Pemirsa, sejumlah korban tersambar petir yang membaik telah diperkenankan pulang dari RSUD Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sementara 4 korban lainnya yang terluka parah masih menjalani perawatan intensif. Delapan orang warga yang tersambar petir di Lebak, Banten masih menjalani perawatan di RSUD Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mereka dirawat di rumah sakit ini sejak Senin malam. 8 orang korban tersambar petir itu merupakan warga Palabuhan Ratu yang diundang oleh tuan rumah untuk mengisi acara pagelaran musik di Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Banten. Kondisi korban yang mengalami luka ringan sudah mulai membaik. Sok kayak gitu waktu kejadian. Awal-awal kejadian seperti apa, Pak? Pertama hujan dulu sih, hujan gini. Udah sedikit inilah apa sih geluduk ya. Terus waktu pas jam 3 lewat, kalau nggak salah kan sempat lihat jam dulu, jam 3 lewat 10 menitan, itu baru kejadian. Akang sendiri mengalami luka di bagian apa? Alhamdulillah yang di lingkungan tersebut cuma ini doang yang kena. Tangan ya? Iya. Luka ringan ya? Masih di inilah. 4 orang korban yang kondisinya membaik pun kini telah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Sementara 4 orang lainnya masih dirawat intensif karena mengalami penurunan kesadaran. Semalam sampai dengan hari itu 8 orang. Dan semalam kita merawat di sini yang belum boleh pulang itu 4 orang. Tapi semalam yang sudah boleh pulang dan memang sudah perawatannya selesai itu diperbolehkan pulang. Kondisi mereka gimana saat ini? Untuk yang masih dirawat sih kondisinya membaik ya, hanya mereka tuh shock saja. Peristiwa warga tersambar petir terjadi pada Senin kemarin. 3 orang warga meninggal dunia dalam peristiwa itu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Bagaimana perkembangan terkini dari insiden puluhan warga yang tersambar petir di Cilograng, Lebak, Banten? Kami ajak Anda bersama dengan Kepala Puskesmas Cilograng, Bapak Tatang Kusmana. Assalamualaikum, selamat sore Pak Tatang Kusmana. Ya, selamat sore. Pak Tatang, kami ingin tahu dari Anda yang langsung berbincang dengan para korban. Pengakuan mereka, bagaimana ceritanya mereka bisa tersambar petir di lapangan, Pak? Oh, itu dari pengakuan mereka, waktu itu mereka berteduh. Karena ada hujan, mereka berteduh. Dan di saat berteduh itulah adanya petir yang menyambar ke tempat mereka lagi berteduh. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, ada berapa banyak orang, Pak, dalam kerumunan berteduh saat nonton bola, Pak? Menurut pengakuan dari korban. Kalau pengakuan korban, ya di saat berteduh itu banyak, tapi yang datang ke kita itu sekitar 23 orang. Petirnya ini dalam satu kali waktu atau berkali-kali, Pak, petirnya, Pak, menyambar di daerah sana? Kalau informasi hanya 1 kali. 1 kali saja. Nah, mereka Ya, yang 23 orang ini kondisinya datang dengan kondisi luka seperti apa, Pak? Luka disambar petir ini mungkin luka bakar ya, Pak? Tapi kebanyakan kondisinya di bagian mana lukanya, Pak? Luka bakarnya ada di bagian samping, perut, ada yang di bagian wajah juga ada. Luka bakarnya itu ada di beberapa titik. Pak Tatang mungkin bisa menggambarkan secara jelas, Pak, dari para korban ini. Ini sambaran petir ini kan begitu dahsyat ya, Pak, sampai ada yang meninggal dunia kabarnya. Iya. Apakah waktu itu disertai hujan yang kencang, kemudian ada angin juga, kilat yang seperti apa? Mungkin Bapak bisa gambarkan, Pak? Oh iya. Di saat itu hujan deras banget. Pas deras itu mereka berteduh. Di saat berteduhlah hujannya reda, nah di saat itulah petir terjadi. Nah, itu mengenai mereka. Nah, itu mereka berteduhnya di mana, Pak? Apakah mungkin di bawah pohon atau di tenda atau di sebuah bangunan, Pak? Di bawah pohon. Di bawah pohon. Di bawah pohon itu ya ada sejenis warung-warung untuk mereka tempat berteduh. Baik, posisi puluhan orang ini di satu titik yang sama atau tersebar, Pak, di lapangan itu? Yang terserang ini di satu titik yang sama. Oke, tapi seperti ini juga, Pak, kan di satu titik yang sama ada yang meninggal, ada yang
luka-luka. Apakah yang meninggal ini posisinya paling depan atau paling belakang atau bagaimana Pak gambarannya Pak? Gambarannya hanya mereka di saat itu berkumpul. Iya, berkumpul dalam satu titik itulah terjadi petir itu mengenai mereka semua. Pak, dari informasi yang mungkin Bapak dapatkan dari pihak berwajib dan juga mungkin dari korban, apakah di dekat tempat mereka disambar petir itu banyak katakanlah benda-benda yang memang memancing energi aliran listrik, Pak? Kebanyakan di situ yang saya ketahui adalah pohon pinus ya. Oke, jadi kemudian banyaknya pohon-pohon gitu. Baik, jadi Pak sejauh ini Pak data pastinya dari Puskesmas ada berapa orang yang meninggal dunia dan luka-luka? Data pasti yang yang ada yaitu 3 orang yang meninggal dunia, sisanya 20 orang itu yang 3 orang kita rujuk, yang 17 orang kita rawat di Puskesmas Cilobrang ini. Oke, Pak, mayoritas mereka kebanyakan lukanya tadi kan memang ini tersebar bermacam-macam Pak, dan di bagian badan, di samping, kemudian juga mungkin di tengah bagian badan. Tapi dari mereka yang saat ini yang masih dirawat di Puskesmas, kebanyakan lukanya di bagian mana Pak? Kebanyakan mereka di seluruh tubuhnya. Di seluruh tubuhnya Pak. Dengan kondisi terparah itu luka bakar berapa persen Pak? Mereka yang saat ini masih dalam perawatan? Luka bakar, justru yang luka bakar itulah yang selamat kebanyakan gitu. Oh, yang meninggal ini karena apa, Pak? Yang meninggal luka ini dalam. Oh, rata-rata luka dalam yang mereka meninggal. Luka dalam ini biasanya karena apa, Pak? Apakah mungkin terpental ketika ada petir atau mungkin bagaimana, Pak? Secara medisnya? Secara medisnya kan petir itu kan mengandung listrik, ya. Jadi dia itu bisa shock, kena jantung dan sebagainya. Gitu. Itu yang berbahayanya kan di serangan di luka di dalam. Yang justru yang selamat itu kebanyakan yang luka luar kayak luka bakar kan, luka liset dan sebagainya. Terima kasih banyak Pak Tatang Kusmana, merupakan Kepala Puskesmas Cilograng, Lebak, Banten.